kami memahaminya bahwasanya ini memang ada penyempitan makna di dalam memahami tentang politik identitas, seolah-olah itu dialamatkan pada kelompok tertentu. Padahal kalau tadi semua narasumber sudah sepakat tentang semua partai itu perlu identitas. Kalau kita buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas itu ya ciri-ciri khusus yang melekat pada seorang atau sesuatu. Yang kemudian dari ciri-ciri tersebut bisa dikenali karakternya. Nah, tentu semua partai juga ingin memiliki hal-hal yang khas, ya. Memiliki ciri atau identitas. Hanya tadi kalau kemudian dimaknai sempit, seolah-olah identitas itu identik dengan agama, dengan suku tertentu, ini yang mungkin keliru. Walaupun sebetulnya kalau kita belajar satu misal, di jiran kita Malaysia itu membuka diri untuk partai dengan etnis tertentu. Orang India dipersilakan membuat partai, orang Cina dipersilakan membuat partai. Ada DEP ya, ada India juga begitu. Dan etnis-etnis yang lain kalau mau buat partai silakan aja. Ya. Kenapa? Karena memang tadi supaya ada keterwakilan. Nah, kalau di PKS selama ini memang kalau kita jujur melihat kami azas Islam. Ya. Kemudian di dalam visi misi kami itu menjadikan Islam yang rahmatan lil alamin tadi, untuk kemudian partai ini bertujuan untuk menjadi pelopor dalam melayani umat dan bangsa, melayani rakyat dan bangsa. Artinya PKS meskipun mungkin orang memberikan ini adalah sebuah identik dengan sebuah partai agama, bagi kami tidak masalah kalau kemudian publik membuat opini bahwa ini partai agama, atau dulu mungkin dikenal dengan partai dakwah. Dalam perjalanan memang aktivitas kami tidak melulu kegiatan keagamaan, ya. Karena di dalam partai itu ada berbagai macam bidang, ada buruh, tani dan nelayan, ada bidang pemuda dan olahraga dan sebagainya, yang masing-masing membuat aktivitas yang aktivitasnya ini mengakomodir semua segmen, ya, lintas usia, bahkan mungkin juga lintas agama dan suku, semua terakomodir. Dan jujur meskipun identik dengan partai agama, partai dengan asas agama Islam, ternyata dalam perjalanannya kami sudah membuktikan kami siap bekerjasama, berkoalisi dengan berbagai macam partai. Ya, di pilkada-pilkada di daerah-daerah itu macam-macam badannya. Ada catatan yang menunjukkan banyak PKS, ya, yang seolah-olah bertolak belakang. Dulu ada PDS, Partai Damai Sejahtera. Ternyata dalam catatan pernah membangun koalisi. Ya. Begitu juga dengan partai-partai yang lainnya di daerah-daerah itu banyak terjadi. Jadi identitas Islam kemudian tidak membatasi untuk melakukan kerjasama dan bergaul dengan pihak-pihak yang lain. Ya. Karena memang karakter Islam itu sebetulnya kan tadi rahmatan dan untuk semuanya. Nah, siap untuk bekerja sama. Ya tentu tujuannya adalah tujuan kebaikan. Apalagi kalau dalam konteks politik kerjasama yang dibangun adalah dalam sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat. Ya. Isu-isu tentang, kalau dari sisi namanya, keadilan sejahtera. Isu-isu tentang keadilan, bagaimana keadilan pembangunan, keadilan pendidikan dan lain sebagainya, kesehatan, itu diperjuangkan. Termasuk juga tentu sejahtera. Kalau isu-isu yang tentang keagamaan justru kadang-kadang itu menjadi konsumsi di internal pengkaderan sebagai apa? Landasan perjuangan. Kenapa? Spirit perjuangan itu diperlukan. Ya, hampir semua partai pasti punya sistem pengkaderan. Ada doktrin-doktrin tertentu yang kemudian memberikan motivasi untuk kemudian memiliki semangat juang. Ya. Tetapi ini memang konsumsinya konsumsi internal. Adapun nanti di
keluar ketika diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat, maka sudah lain cara kita berkomunikasi, cara kita berinteraksi sudah dengan cara-cara yang berlaku di tengah-tengah masyarakat ya. Dan kalau tadi Partai Umat juga menceritakan di Indonesia Timur ya, sama PKS juga begitu, di NTT, di Papua, pengurusnya, pejabat publiknya, apakah itu anggota DPRD ya, ketua partai bahkan, mereka juga tidak selalunya beragama Islam. Artinya kami siap untuk bekerja sama dengan siapa saja, walaupun tentu identitas itu ya tidak mesti hilang, ya, harus khas. Mungkin merah itu adalah identitas, mungkin kuning atau putih dan seterusnya ya. Identitas itu memang tetap diperlukan. Supaya apa? Konstituen juga jelas dalam memilih. Bayangkan kalau tidak punya identitas, maka dia akan mengalami kebingungan mau pilih yang mana. Itu dari sisi warna. Kemudian dari sisi substansi pergerakan juga begitu. Harus ada titik-titik tekan perjuangan mana yang menjadi fokusnya sebuah partai politik. Kalau itu kemudian menjadi daya tarik konstituen atau masyarakat, ya apa salahnya kemudian itu ditonjolkan.